Jonggring itu putih, Saloko itu atas. Jadi putih yang di atas, otak ini, otak manusia. Bukan uban maksudnya otak manusia. Kalau uban ini tidak masuk hitungan ya. Dohir itu bisa diartikan juga fisikal, yang batin itu eksistensi kita sendiri yang non-fisik. Dia berupa cahaya. Nah, cahaya itu nanti berlapis-lapis. Cahaya di atas cahaya gitu. Jadi bertingkat nantinya. Dia sangat aktif sesuai dengan kualitas masing-masing individu. Cahaya di atas cahaya, sebuah perjalanan yang tidak ada batas akhirnya. Untuk yang fisik tentunya akan menggunakan pendekatan-pendekatan dengan hukum-hukum fisika. Hukum-hukum fisika bahwa semua yang fisik itu ada di dimensi ruang dan dimensi waktu. Artinya di dimensi ruang, semua yang fisik itu menempati ruang tertentu, dia ada volume tertentu, dia mempunyai massa tertentu. Semua benda fisik itu pasti ada ruangannya, mempunyai dimensi, mempunyai berat, massa, dan menempati ruang tertentu. Seperti tubuh saya menempati ruangan yang saya pakai ini, yaitu di atas kursi dengan volume yang segede tubuh saya ini. Itu hukum fisik kita. Dan terkena hukum waktu, artinya tubuh akan mengalami proses-proses penuaan, mengalami proses-proses yang sesuai dengan berjalannya waktu. Atau kalau dalam budaya Jawa dimakan Bathara Kala ya. Bathara itu dewa, kala itu waktu, dimakan dewa waktu. Semuanya, semua yang sifatnya fisik pasti terkena waktu, menempati ruang dan waktu, juga dalam kecepatan tertentu. Nah, sementara yang non fisik kita sendiri ini yang batin tadi, dia bersifat cahaya, jadi tidak bisa didekati dengan hukum ruang dan waktu tadi, karena semakin tinggi eksistensi cahaya itu, waktu akan semakin melar, ruang pun semakin melar, dan ketika dia pada eksistensi dan dimensi yang tinggi, dimensi 7 dan seterusnya, maka dia sudah di luar waktu. Artinya di luar waktu sudah tidak ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Itu eksistensi kita sendiri yang cahaya itu. Contohnya seperti ini, misalnya ada dua orang kembar siam, yang satu tinggal di bumi, kemudian yang satu terbang ke planet yang Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Di Mars itu mempunyai waktu yang lebih lambat daripada Bumi. Di sana satu harinya sekian kali satu hari di Bumi, karena kala rotasinya memutari mataharinya per hari dia ada lebih dari 24 jam di sana. Akhirnya perhitungan waktunya pun berbeda. Itu yang baru di Mars. Kemudian kalau bagaimana di galaksi lain yang punya matahari lain, nah di situ persoalan-persoalan dimensi fisik itu sangat relatif. Makanya ada teori Einstein itu teori relativitas EMC kuadrat itu.
Contohnya lagi, ini yang gamblang sekali di Jawa. Kalau jenengan tahu cerita Dewa Ruci itu, ketika Sang Bima menemukan Dewa Rucinya, Dewa Ruci itu dewa yang kecil, Ruci itu kecil, ukurannya sejari kelingkingnya Bima. Ya bisa digambarkanlah sejari kelingking kita masing-masing. Kalau kelingking saya segini, kalau kelingking jenengan seberapa, artinya ya sekitar seginilah Dewa Rucinya. Kemudian ketika Sang Bima setelah mengalahkan naga di tengah laut itu, kemudian digoda oleh gadis-gadis cantik, bidadari cantik, ketika dalam bertapanya setelah lulus dia menemukan di dasar samudra itu Dewa Rucinya. Kemudian Sang Bima oleh Sang Dewa Ruci disuruh masuk melalui lubang telinga sebelah kirinya Dewa Ruci. Nah, Bima pun karena masih menggunakan perspektif fisikal, menolak dia, bagaimana tubuhku yang sebesar ini bisa masuk ke dalam dirimu melalui lubang telingamu, sedangkan Dewa Ruci itu kecil. Apalagi lubang telinganya Dewa Ruci lebih kecil lagi. Sehingga bagi Sang Bima itu sebuah kemustahilan. Dewa Ruci pun kemudian menjawab, jangankan dirimu Bima, alam raya pun ada di dalam diriku. Nah, artinya Dewa Ruci ini, yang kecil ini, sekaligus dia Hu Akbar. Sekaligus dia tidak terbatas kebesarannya, karena alam raya pun ada di dalam dirinya. Sehingga masuklah Sang Bima melalui telinga kiri. Artinya Dewa Ruci ini sudah di luar dimensi ruang dan waktu. Pendekatannya jangan menggunakan pendekatan fisik nantinya dalam menjalankan laku spiritual ini. Jadi spiritual itu sangat-sangat intelektual. Tidak bisa kita melakukan perjalanan spiritual dengan meninggalkan akal. Artinya ilmu pengetahuan di sana sangat berperan. Spiritual tidak klinik. Sama sekali tidak klinik. Jadi semuanya bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, walaupun tidak secara keseluruhan, tapi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang sekarang sangat bisa membantu dalam pencapaian spiritual. Akal itu malaikat Jibril, itu posisinya ada di Jonggring Saloko ini. Bahasa Jawanya Bathara Guru, tempatnya di Jonggring Saloko, atau Jonggring itu Jonggring itu putih, Saloko itu atas. Jadi putih yang di atas, otak ini, otak manusia. Bukan uban maksudnya, otak manusia. Kalau uban ini tidak masuk hitungan ya. Ya, dan jangan tegang, ini kita santai dulu. Santai saja. Inilah fungsi-fungsi kejibrilan. Ketika kita bisa masuk lebih ke dalam di dunia intelektual kita, di dalam sini ada sebuah ada sebuah keberadaan sinar di sana, yang kalau kesadaran kita bisa masuk di dalamnya, kita akan bisa mampu menerima atau mendownload informasi alam semesta itu. Ketika akal budi kita, ketika intelektual kita semakin dalam, semakin tinggi dan semakin bening, maka digambarkan nabi-nabi menerima wahyu. Itulah kejibrilan kita, dan energi itu kita punya, setiap manusia punya. Ketika memasuki langit Sabtu 7, artinya langit yang tidak terhingga itu, maka Sang Jibril pun tidak mampu lagi. Stop sampai di situ. Tapi sebelum sampai di situ, sekali-sekali jangan
ditinggalkan akal. Karena akan putus nanti rangkaian spiritualnya. Artinya mulai dimensi 3, kita ini di dimensi 3. Dimensi 3, 4, 5, 6, itu semua penopang utamanya adalah intelektual, akal. Kalau dalam dunia spiritual kemudian masih di level 4 akal ditinggalkan, dia terputus. Nah, ini kelemahan bangsa kita yang sedikit-sedikit jangan menggunakan akal karena akal itu begini. Akhirnya ya kalah jauh sama bangsa-bangsa lain yang terus mengasah akalnya. Tapi ketika di level yang lebih tinggi di dimensi 7, akal sudah tidak bisa menjawab di sana. Itu nanti secara teoritis jenengan bisa gali tentang dimensi-dimensi manusia itu di internet juga banyak. Di belakang saya ini ada Mak Indi yang lagi ngasih support atau ngasih apa ke saya ini. Hanya Rahayu. Ya, salam dari Mak Indi. Habis turun dari sanggar, di atas sanggarnya, di sanggar beberapa banyak. Ada dari mana? Ada banyak teman-teman yang meditasi. Nah, sekali lagi penopangnya akal ini harus selalu digunakan pada tempatnya. Yang saya katakan tadi bahwa spiritual itu jangan meninggalkan nalar sebelum waktunya. Artinya pada fase tertentu memang akal sudah terlampaui, perasaan sudah terlampaui, semua rasa pun terlampaui, bahkan semua keberadaan pun akan terlampaui sehingga kita masuk di dunia ketiadaan atau alam suwung itu, yang di sana seringkali dibayangkan oleh teman-teman itu kosong tapi sangat isi. Nah, nanti di sana pun permainannya akan beda lagi. Tidak seperti di dunia ini. Dunia ini kan maya sebenarnya. Moyo podo kalau menurut leluhur kita. Moyo ya dunia maya inilah. Maya pada. Dan hanya sebagai refleksi atau cerminan dari sebuah keberadaan, yaitu keberadaan spiritual. Nah, kita akan masuk ke sana nanti. Dimensi yang satu adalah fisikal, yang dimensi fisik, yang kedua dimensi batin tadi, yang cahaya tadi, ini kan sudah menyatu sehingga kita menjadi manusia. Ini sudah manunggal. Kalau tidak manunggal, ya sudah tidak bisa jadi manusia sudah. Jadi jangan lagi mencari tentang manunggaling kawula Gusti, karena sudah manunggal, tinggal menyadarinya, kemudian akan berbalik menjadi sebuah kemanunggalan Gusti dan kawula. Ketika manunggal itu kawula Gusti, kawulonya, dimensi fisiknya ini masih dominan, dimensi kegustiannya masih di belakang, masih resesif. Nah, pastinya kita menghendaki yang sebaliknya. Dimensi kegustian kita atau dimensi cahaya kita yang kuat, yang akan menguasai dimensi fisik kita. Semakin kuat dimensi cahaya itu, atau dimensi Gusti itu, maka dimensi fisik kita akan semakin terkuasai. Kalau bahasa guyonannya teman-teman spiritual, rogo diuntal sukmo, tuh kodok nguntal leng. Kodok nguntal itu dimakan tanpa dikecapi itu loh, diuntal celep gitu. Nah, disitulah terjadi manunggaling Gusti lan kawula. Artinya Gustinya yang dominan. Itu saja, sesederhana itu. Tentu kita menghendaki
dimensi kegustian kita yang kuat. Misalnya ada gula sama air, ada fisik, ada cahaya di dalam diri kita. Gula dan air ini kemudian diaduk menjadi sebuah larutan koloid yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Nah, ini sudah tidak bisa dikatakan sebagai gula dan sudah tidak bisa dikatakan pula sebagai air. Tapi jadi wedang gula. Dia bukan gula, dia bukan air. Begitu pula manusia, antara fisik dan cahaya ketika sudah menyatu, dan kemenyatuan itu kemudian kita sadari betul, dia sudah tidak bisa dikatakan sebagai manusia, tidak bisa pula dikatakan sebagai Gusti. Dalam budaya Buddha mengatakan itulah Buddha. Sang Gautama telah menjadi seorang Buddha. Artinya manusia yang tercerahkan. Ada istilah lain insan kamil. Di Jawa adalah ingsun. Ingsun itu bukan saya lagi, bukan aku, tapi aku dan Gusti yang sudah sama-sama 100%. Itulah ingsun. Dalam budaya Kristen itulah Kristus. Macam-macam lah sebutan itu. Yang penting ketika fisik kita terkuasai penuh oleh cahaya kita, disitulah manusia tercerahkan. Itulah kelahiran kembali. Nah, kita menuju ke sana. Prinsipnya, arungilah jin dan manusia gitu. Wahai bangsa jin dan manusia, nanti jangan bisa cari di kitab suci. Wahai bangsa jin dan manusia, arungilah langit yang tak terbatas itu, arungilah bumi yang berlapis-lapis itu, niscaya kamu tidak akan bisa mengarunginya, kecuali dengan sultan. Sultan itu apa? Sultan itu daya, sultan itu energi. Jenengan melakukan laku spiritual, meditasi atau apa semuanya, tanpa energi, akan tidak bisa dikatakan di situ tidak bisa. Nah, energi yang bagaimana? Energi yang bagaimanakah itu? Ya energi yang mulai kemarin sore sudah secara sadar dan sengaja saya konekkan itu. Energi Dewa Ruci jenengan semuanya yang Bima sendiri, Bimo sejati yaitu Dewa Ruci itu, yang kecil tapi yang maha besar tadi, yang dia selalu muda karena tidak terkena waktu, tidak terkena bedorok kolo, makanya dikatakan di surga itu muda semua karena dia cahaya. Itu Dewa Ruci tadi sejati kita semua, ketika dayanya itu terkoneksikan dengan fisik jenengan, sebenarnya sudah berhubungan. Cuma permasalahannya satu, jenengan tidak sadari, rata-rata teman-teman itu tidak menyadari. Dan yang kedua, memang koneksinya kayak listrik itu belum dicolokkan itu, atau kalau sudah dicolokkan tapi banyak tayengnya, jadi listriknya enggak nyambung gitu, atau ada kabel yang putus. Nah, ketika itu sudah terkoneksi, reaksi pertama
seperti beberapa teman yang tadi, nanti ada yang muntah-muntah dan lain sebagainya, dia akan membersihkan, dia akan menata. Dan itu nyata. Nyata artinya ya kita rasakan. Ini bukan kita tidak bicara teori ya, ini sudah kelaku ini, nyata ini. Kita buktikan kalau Gusti itu ada dan kita rasakan, kita alami sendiri. Jadi gini, Dewa Ruci itu eksistensi kita sendiri. Manusia semuanya ada Dewa Ruci, semuanya ada Roh Kudus, semuanya ada Atman, semuanya ada Bodhicitta. Apalagi ini, semuanya ada jati diri, sing sejati. Dan itu untuk ke arah sana, jangan berpikiran menjadi eksistensinya sendiri kok banyak syarat. Ini tidak masuk akal. Kecuali saya menjadi orang lain, disarati apapun tetap nggak bisa. Lah ini menjadi dirinya sendiri. Kemudian kita mensarati macam-macam, harus pelaku ini, harus laku ini, harus laku ini. Ya monggo kerso kalau dilakukan. Tapi yang paling pokok dan inti adalah energi yang dibangkitkan tadi. Nah, akan sangat sederhana. Yang mulai kemarin sampai sore tadi belum merasakan apa-apa, bisa kasih saya kode dada-dada. Mbak Aina, Pak Kadek, kemudian Pak Sigit. Ya, beberapa dari teman kita belum merasakan sesuatu. Tidak masalah, karena yang belum merasakan sesuatu pun sebenarnya sudah terbangkitkan, tinggal masalah kepekaan, dan itu tidak menjadi masalah. Barangkali siapa ya yang berdua, dengan suaminya atau dengan istrinya atau dengan temannya, nanti kita mau sedikit eksperimen. Yang lagi berdua, monggo kasih kode ke saya. Atau lebih afdolnya bisa dipanggil dulu siapa, suaminya atau istrinya atau teman terdekatnya, atau monggo, karena saya sangat butuh ini untuk membantu teman-teman kita supaya kepercayaan dirinya kuat, naik. Mbak Aina tadi sama suaminya kan? Iya Mbak. Nah, dinyalakan mikrofonnya Mbak. Dan dua-duanya muncul di layar video sambil berdiri. Ya Mbak. Oh, lagi gendong. Nah ini Mas Sugeng. Iya Mas Sugeng. Sama istri Mas Bonang. Sama istri. Mas Sugeng di mana ya? Di Jombang. Jombang. Iya. Terus Mas Sugeng bisa lihat Pak Kadek yang ada di Pak Kadek tadi di Lombok. Pak Kadek, dinyalakan mikrofonnya. Mas Sugeng, dinyalakan mikrofonnya. Pak Kadek tadi belum merasakan apa-apa ya? Belum ya? Nah, sekarang Mas Sugeng, saya minta tolong. Mas Sugeng bisa melihat Pak Mas Kadek ya? Nggak bisa ini Mas. Oh, nggak bisa. Digeser-geser Mas. Handphonenya digeser-geser. Ketiga. Ini Pak Kadek. Pak Kadek, kaos putih. 4. Mas. Bisa melihat Pak Kadek? Belum Mas. Belum. Digeser-geser gini Mas.
Oh, yang pakai kacamata ya? Ya, betul. Sudah bisa lihat ya? Belum. Hilang lagi. Saya Hilang lagi lagi yang nih, Mas. muncul. Ya, jadi gini, nanti sampean ikuti dulu, nanti jenengan cari ya. Iya. Istrinya tolong berdiri. Nah, Mas Sugeng duduk di samping istri. Nanti tangan istri ditarik dari samping Mas Sugeng. Ya, Mas Sugeng di sampingnya istri. Di sampingnya istri. Nanti. Kedua. Gini Mas. Gini. Ditarik ke bawah dari samping, lurus Mas. Jangan sampean di sampingnya, jangan di depannya. Kaki istrinya rapat. Nah, sampean tarik. Nah, tarik sampai ke bawah, Mas. Nah, kan mudah kan nariknya? Iya. Nah, berdiri lagi. Mbaknya lihat Pak Kadek tangannya seperti ini, biar dilihat oleh istrinya Mas Sugeng. Setelah istri Mas Sugeng nanti melihat telapak tangan Pak Kadek, kemudian Mas Sugeng coba tarik lagi. Pak Kadek tangannya di Pak Kadek enggak kelihatan, Mas. Iya, habis ini sampean cari. Pak Kadek tangannya tolong diarahkan ke video. Jenengan tadi kan belum merasakan apa-apa. Telapak tangannya diarahkan ke video biar bisa dilihat istrinya Mas Sugeng. Sudah lihat Mbak? Ini istrinya Pak Kadek ya? Istri sampean suruh ngelihat telapak tangannya Pak Kadek. Telapak tangannya Pak Kadek. Bentar Mas, bentar. Oh iya sudah. Nah setelah melihat, tarik lagi tangannya istri sampean. Udah. Ditahan Mbak. Lurus dulu, ditarik lurus ke samping Mas. Sama melihat tangannya Pak Kadek, telapak tangan. Iya Pak. Tarik. Sudah. Ya sudah. Sudah ya ditarik. Sudah ini. Beda enggak sama yang tadi? Beda Mas Bonang, tadi sangat mudah, sekarang agak berat. Ya, artinya begini. Terima kasih Mas Sugeng ya. Iya, kembali artinya, lagi Mas ya. Artinya gini Pak Kadek. Saya tadi sudah bilang, jenengan rasa atau tidak merasa, yang jelas energi Dewa Ruci jenengan sudah terkoneksi dengan fisik. Ya. Ini perlu dicatat dan ini terjadi pada semua jenengan. Apa perlu didemokan lagi? Yang belum merasa sesuatu siapa? Terus istrinya Pak Kadek itu, mumpung ada istrinya Pak Kadek biar narik istrinya. Siapa yang perlu nyoba energi energinya sudah bangkit? Terutama yang belum merasa atau yang dari Hongkong, Mbak Diani. Yang tadi muntah-muntah. Pak Kadek bisa seperti istrinya Mas Sugeng tadi, berdiri dan ditarik dari samping, kemudian melihat wajahnya Mbak Diani. Nggak usah tangan sudah, karena wajahnya manis Mbak Diani. Monggo Pak Kadek, istrinya berdiri kemudian ditarik dari samping. Kakinya rapat. Seperti yang Pak Sugeng tadi lakukan. Bisakah Pak Kadek? Wah, Pak, mikrofonnya enggak nyala Pak Kadek. Ya suaranya enggak masuk Pak Kadek. Bisa seperti yang Pak Sugeng tadi lakukan Pak? Istrinya ditarik tadi keseimbangannya. Ya. Iya. Ya, artinya gini, artinya begini teman-teman. Bahwa energi itu walaupun Mas Sugeng di mana, Pak Kadek di NTB,
energi itu berjalan, energi itu tidak perlu merambat karena dia melampaui waktu ya. Kecepatannya sudah di luar lebih dari kecepatan cahaya. Nah, kalau energi ini sudah bangkit, walaupun Pak Kadek tadi belum merasa, memang saya sengaja cari yang belum merasa. Saya cuma membuktikan bahwa walaupun Pak Kadek belum merasa, tapi energinya Halo Mas Bonang. berjalan. Halo Mas Bonang. Oke, Mbak Ina, gimana? Saya belum terasa apa-apa. Ya, artinya begini Mbak Ina, terasa enggak terasa energi itu sudah connect gitu. Makanya saya dari tadi membuktikan itu. Ya. Itu perlu disadari semuanya. Karena memang kita macam-macam ya. Ada yang peka, ada yang kurang peka, dan nanti berjalannya waktu akan terasa sendiri nanti. Yang penting sudah terbukti dan tidak ada alasan lagi untuk tidak percaya diri. Nah, sekarang gini, nanti saya lagi kesulitan bawa mikrofon ini karena mikrofon yang ini rusak, jadi harus dipegang tangan ini. Teman-teman, tangannya seperti ini semuanya. Bisa seperti ini dulu, bisa seperti ini dulu. Ini jari apa namanya? Cakra Krishna ini, telunjuk ini. Monggo disiapkan semua dulu. Seperti ini, jadi menghadap ke belakang ini, jangan seperti ini. Seperti ini, semuanya saja monggo. Kemudian perhatikan dan rasakan ujung jari telunjuk jenengan semua. Saya akan kuatkan dari sini dengan menggunakan mantra Ji. Mantra Ji itu untuk membuka dan mendobrak semua halangan-halangan energi. Jenengan mohon sedikit memperhatikan dan merasakan ujung jari jenengan semua. Jadi mohon diperhatikan sekali lagi, jangan terganggu oleh yang lain. Monggo bisa bercerita apa yang dirasakan. Rahayu Mas Bonang. Rahayu, Pak Kadek kah? Enggak, saya? Ya, Nusa Penida. Ya, Nusa Penida. Nah, jadinya kayak dipelintir gini loh. Siap. Iya. Ya, seperti itu Pak, memang. Itulah keterhubungan kita, koneksi kita dengan jari Krishna itu energi Dewa Ruci kita sendiri. Yang lain? Kalau saya gemetar. Gimana Pak Kadek? Oh ya, siap. Nah, berarti Pak Kadek sudah merasakan. Yang lain? Mas Jufri? Saya merinding, Mas. Gimana Mas?
Merinding. Merinding. Iya. Ya, Rahayu Mas. Rahayu. Kalau saya cuma rasa kesemutan Mas. Ya, jangan dibilang cuma Mas ya. Ya. Itu luar biasa itu, semuanya saja. Kalau Kesemutan. kalau kita salah memindainya dengan misalnya yang tadi Mas Novrianto bilang hanya, itu dia akan melemah. Oh gitu. Ya, jadi gitu Mas. Yang lain? Mas Sigit? Ini saya kesemutan. Oh ya, kedut-kedut, kesemutan, leres. Ini hati-hati jenengan semua teman-teman. Eyang Semar pun dengan menunjuk ini akan luar biasa. Sang Krishna pun akan selalu begini kalau mau Tiwikromo. Artinya ini akan monggo nanti jenengan gali dan gali eksplorasi seluas-luasnya. Jadi begini, ini prinsip saya berpesan ya. Saya bukan guru, saya hanya teman spiritual jenengan. Guru satu-satunya yang layak bagi jenengan adalah guru sejati, yaitu Sang Dewa Ruci sendiri, yaitu sejati kita masing-masing. Temui itu, eksplorasi itu, karena sejati itulah yang akan menuntun kita, yang akan mencerahkan kita. Tidak ada hal di luar. Semuanya adalah tentang Gusti. Tujuan kita satu-satunya. Ini tentang ketauhidan ya, satu-satunya, tidak ada yang lain. Jenengan kemudian seperti ini, rasakan telapak tangannya. Saya akan agak cepat biar banyak yang lebih dapat. Nah, udah perhatikan, rasakan telapak tangan masing-masing. Akan saya dobrak dari sini. Gong. Monggo. Rasakan Mbak Edi Ningsih bagaimana kira-kira. Dinyalakan mikrofonnya. Jadi setelah jenengan berbicara, dari sini akan saya matikan. Terasa dingin, Mas. Dingin? Ya, dingin. Benar. Telapak tangannya Mbak Adi Ningsih Kalasan dingin. Yang lain? Rahayu, Mas Bonang. Rahayu? Pada waktu mau ngangkat, udah terasa kerenyang-kerenyangnya gitu. Siap. Ketika dikasih mantra lebih besar lagi. Siap. Rahayu Mas Bonang. Rahayu Pak Sigit. Mantul-mantul tekanan, Pak. Nah. Betul. Rahayu Mas Bonang. Rahayu Mas Sugeng. Ada pusaran angin di telapak tangan masuk ke dalam. Siap. Istrinya kalau juga. Istri dingin rasanya telapak tangannya. Ya. Mbak Ina dan anaknya sekalian. Karena sudah terbuka juga anaknya. Sudah terasa kesemutan. Kesemutan, ye. Yang lain, monggo yang dari Hongkong. Anak saya juga kesemutan. Ya, betul. Cedut-cedut. Cenut-cenut, Mas Bonang. Cenut-cenut sama cedut-cedut itu bedanya apa, Mbak? Saudara. Saudara kandung ya. Ye. Mas Novrianto. Rahayu Mas. Ayo. Perasaan ada kesemutan terus ada yang keluar. Ya. Ya wis. Ada yang keluar. Ya, cok ke susu sih nanti. Santai. Oke, santai. Kalau ada yang keluar itu artinya manusia itu kedudukannya sangat mulia dan dialah manusia inilah yang merahmati alam. Nah,
Yang belum merasakan sesuatu aja, yang merasakan, yang belum. Siapa? Monggo. Xperia X 1234. Siapakah ini? Mohon kenalan. Namanya di sini tidak ada. Dinyalakan mikrofonnya. Dari mana asalnya? Semuanya aja ikut, keluarga nggak apa-apa. Terbuka semua. Nanti meditasi. Dari mana ya? Kami dari Malaysia. Malaysia. Penang, Malaysia. Ya. Kami baru ikut pertama kali. Siap. Jadi semuanya ini pertama kali Mbak Penang, Mbak Penang. Iya, iya. Mbak siapa namanya ya? Saya Helfarita. Tangannya seperti ini dan rasakan telapak tangannya. Ada dari teman-teman Buddha kalau menamakan ini tapak Buddha ya ini. Dan Gusti itu tidak peduli nama, dinamakan Jemblem pun tidak masalah. Artinya kita jangan terikat pada identitas. Karena Tuhan itu sebuah keutuhan yang tunggal. Tidak bisa diidentifikasi. Gimana Penang? Sudah merasakan sesuatu? Telapak tangannya? Dari Kediri belum, Mas? Oh, dari Kediri belum, Mbak Meliatul. Kalau yang seperti ini tadi gimana Mbak Mel? Belum merasakan. Belum merasakan. Dari kemarin badannya panas gitu aja. Oh, itu sudah ke seluruh badan itu malah Mbak. Seluruh badan. Iya. Jadi ini arahnya nanti setelah jari jenengan merasakan, telapak tangan merasakan, kemudian sekarang rasakan getaran atau dingin atau anget atau kayak listrik itu ke seluruh badan. Cuma ini ada teknisnya sedikit. Nanti dengan perhatikan saya, mohon perhatikan. Saya mute semua dari sini. Ya, mohon diperhatikan ya. Jangan terganggu oleh hal-hal lain, hal teknis atau apa. Mungkin Pak Kadek handphonenya segera ditaruh dan betul-betul mengikuti. Nanti kalau ketinggalan saya jadi tidak enak nanti Pak. Biar kita dalam perhatian yang penuh. Dan jangan terlalu tegang, semuanya harus santai, tidak perlu fokus, tidak perlu serius. Karena ini masalah rasa, jadi harus sesantai-santainya. Kalau perasaan kita terganggu nanti akan mengacaukan. Jadi begini sebagai gambaran teman-teman, kalau ada sebuah visualisasi atau penampakan dalam proses meditasi, meditasi itu terhubung rasa. Kalau jenengan nanti duduk diam kemudian memejamkan mata, itu hanya latihan meditasi. Meditasi sesungguhnya itu terjadi kapanpun, dimanapun, atau apapun yang kita kerjakan dalam kesadaran dan rasa itu meditasi. Atau dalam bahasa teman-teman di tasawuf, sholat daim itu, yang tidak mengenal waktu dan tempat. Connecting dengan sang aku sejati tadi, sang Dewa Ruci itu. Connect dengan Tuhan. Tuhan yang ada di dalam diri, aku di dalammu, kamu di dalamku, Tatuan Asi, aku di dalam itu di dalam aku, atau Tuhan lebih dekat dari urat leher, atau cedak tanpa senggolan atau tanpa wekasan, macam-macam sebenarnya. Yang di situ hanya menggambarkan bahwa kita dan kemuliaan kita itu adalah sebuah keutuhan tunggal. Nafas itu ada dua, yang pertama udara, yang kedua energi. Nafas itu akan, istilah saya di YouTube itu gerbong energi, karena dengan nafas itu energi akan semakin kuat.
energi yang sudah jenengan rasakan tadi akan semakin kuat. Kenapa nafas? Bahwa setelah sempurna kejadiannya, kutiupkan sebagian ruhku. Dia pakai nafas, tiupan. Bahwa Isa Ruhullah pun ketika menciptakan burung dari tanah liat juga ditiup. Artinya nafas itu sangat utama dalam proses penciptaan alam ini. Nah, kalau kita sudah masuk di nafas, makanya saya mohon perhatiannya, karena kalau agak bereset nanti enggak kena-kena nanti. Dan nafas itu macam-macam teknisnya. Saya akan berikan yang tersingkat dan terkuat. Ketika mengeluarkan nafas, udaranya melalui mulut. Energinya keluarkan ke seluruh pori-pori tubuh. Kita langsung menuju ke kemanunggalan yang utama, yang sempurna, bahwa ketika kita menghadap pada nantinya, kesempurnaan kita sebagai tubuh yang material dan yang dohir batin tadi, kita bawa semuanya ke hadapan Tuhan itu. Tidak terpisah-pisah. Itulah utuh. Keluarkan udara nafas itu melalui mulut, sementara energinya sengajakan untuk kita keluarkan ke seluruh tubuh. Tangan satunya seperti ini atau dua-duanya, karena saya tidak bisa memegang mikrofon, ya seperti ini. Jadi keluarkan dengan huruf hidup, karena dialah kehidupan. Huruf hidup di sini kita pakai A, jadi gitu tapi halus. Jadi bunyinya keluarkan sampai ekor nafas, ujung ekor nafas, karena di ekor nafas itulah energi yang kuat. Semuanya saja, baik yang anak-anak maupun yang bukan lagi anak-anak. Mulutnya dibuka sedikit saja. Rasakan getaran di tubuh, seluruh tubuh. Dan sekarang saya akan kuatkan dengan mantra Ji. Jenengan cukup merasakan dan mengalaminya. Gong. 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 Amati dan rasakan sekujur tubuh jenengan yang sudah terkuasai oleh cahaya Gusti itu. Monggo yang sudah merasakan efeknya bisa memberi testimoni, nyalakan mikrofonnya. Mas Sigit, monggo. Iya, dubur ke atas itu hangat gitu Pak. Gitu. Sudah masuk ke tulang ekor? Iya. Nah, itu nanti bangkitnya Kundalini akan terjadi Pak Sigit. Akan ada efek-efek di tubuh selama beberapa hari, santai aja. Kalau ndak mencret ya ndak enak, badan pegel kabeh, santai aja. Siap. Jangan kaget. Hanya seperti itu.
Pak Warsis Gobel, ada getaran apapun, biarkan, rasakan Pak. Lanjutkan Pak. Monggo yang lain. Ya Mas Bonang, Ye. saya merasa kesemutan dan anak saya tidak merasakan apa-apa. Oh ya, kalau belum merasakan, ulang lagi karena tangannya sudah merasakan. Yang pede, jangan ada pikiran lain. Mas, Ye. saya kalau selagi meditasi ini denyut-denyut kuping kanan, Mas. Kuping kanan. Nanti jenengan kalau sudah merasakan energi di telapak, tempel aja di kuping kanan. Oke, monggo yang lain. Ya, kena strum. Oke, Pak Kadek. Kena strum di telapak tangan ini. Oh ya, rasakan sekarang di sekujur tubuh, Pak. Di sekujur tubuh. Dengan nafas itu. Monggo, Mas, dinyalakan dulu mikrofonnya, Mas. Rayu Mas Bonang. Rayu. Nanti, Suhu dingin nanti. dari kaki Dari kaki. Nah, itu, Pak. ke badan. Terus di cakra mahkotanya ini loh. Oke. Tujuan saya memang itu. Siap. Tapi di tulang ekornya belum ada rasa. Oh ya, nanti masing-masing berbeda. Nanti jenengan tinggal lakukan secara kontinu. Oh ini udah mau bergerak dia. Nah, Iya. nah, ini yang saya maksud meditasi itu jangan dibatasi. Seperti Mas Nusa Penida ini ngomong-ngomong dengan saya, dia dalam proses meditatif merasakan tulang ekornya. Sudah naik ya. Dilanjut Mas. Rayu Mas. Rayu. Nah, Mas, kalau saya tulang punggung saya agak hangat. Ya, itu. Terus di tengkuk berat. Oh ya, dilanjut aja, ada sumbatan, ada jalur susumanya. Nanti akan sendiri. Pokoknya serano nang Gusti Allah semuanya beres. Mas. Nggih, Bu, monggo Bu. Dari tulang ekor itu terasa dingin, terus di punggung itu hangat, terus ada kedut-kedut di kepala. Syukur. Seperti itulah. Kalau lancar, kalau yang ada sumbatan dilanjut saja. Rahayu Mas Bonang. Rahayu, Mas Riki. Saya dari kemarin itu di kening ini nggak bisa. Kedut-kedutan itu Mas. Oh ya. Sama di seluruh tubuh. Ayo meditasi sampai aku nanti Mas. Kita capai pencapaian kecahayaan tertinggi Mas. Jadi sama kepala ini Mas. Ya. Sama kepala ini kayak pakai topi atau kamu gimana ya? Kencang gitu. Ya, nanti habis ini Mas. Monggo. Rahayu Mas Bonang. Rahayu Mas Adi. Rahayu Mas Bonang. Nggih. Kening sama ubun-ubun ini kayak bolong itu Mas dari kemarin Mas. Bolong? Saya cari kaca dulu, bolongnya enggak itu. Bolongnya nggak kelihatan Mas. Ya ini Mas sudah cakra-cakranya nanti semua tubuh akan bolong Mas. Itu titik-titik cakra itu akan membesar pada akhirnya enggak ada cakra. Yang luar terus pun ini, ya gimana? Tulang punggung bagian bawah ini panas Mas. Panas, dicek apa enggak duduk istrikan sampean? Enggak ya? Iya Mas. Enggak duduk setrika. Enggak Mas. Enggak Mas. Nah, seperti inilah. Jangan rutin lakukan ya. Yang lain. Siap Mas Adi. Nanti lanjut ya. Mas Riki juga santai aja, enggak boleh tegang-tegang. Tinggal Mas siapa ini yang pakai batik ini sama Nyonya ini yang belum connect ya, dinyalakan mikrofonnya Mas.
Nah, nggih Ibu, pripun Ibu? Ibu 8910882. Halo Mas. Nah, monggo Rayu, sudah masuk Mas. Nah, di tulang ekor tuh panas Mas Bonang. Nggih. Wis, jadi gini teman-teman semua. Ini dayanya semakin membesar ya. Saya enggak tahu ini dayanya Gusti sendiri kok. Saya ini enggak bisa apa-apa. Jadi ya saya cuma antarno aja. Saya sendiri bingung kenapa sekarang kundalininya kok semakin hari ini semakin. Ini kalau zaman dulu untuk membangkitkan kundalini ini butuh waktu tahun, butuh laku spiritual yang enggak ringan. Sekarang jenengan lihat dan menikmati wajah saya nanti dengan nafas sudah kundalininya naik semua. Jadi kundalini itu di falsafah Jawa juga ada, cuman saya lupa namanya. Nanti saya cari lagi. Dia yang menghubungkan antara dohir batin tadi. Wallahu dohirun wa batinan ya. Tuhan itu maha dohir, maha batin. Jangan dibatasi. Artinya puncak pencapaian dari proses penciptaan, bukan puncak ya, proses penciptaan tertinggi itu ya di manusia ini, sehingga dimuliakan oleh yang menciptakan itu. Sementara fatalnya kita sendiri selalu merasa kurang, selalu merasa tidak mulia. Untuk menyadari bahwa kita ini makhluk yang mulia pun ada rasa yang menghalangi kita. Ini karena dogma-dogma selama ini yang selalu menyatakan kita manusia lemah, kita kedagingan kita rendah. Padahal manusia-manusia utama itu, kalau jenengan banyak cerita leluhur kita itu untuk meninggal dalam kemuksaan, muksa, tak terikat apapun, sudah lepas, atau murco, atau ketika Sang Isa atau Yesus Kristus dinaikkan di hari ketiga kematiannya, itu satu tubuhnya. Kalau tubuhnya ketinggalan ya berarti belum tercerahkan sempurna. Nah, proses ini yang sudah jenengan lakukan 1 jam lebih dengan saya tadi, 1 jam lebih 1/4. Ini ke arah proses itu, proses kemanunggalan yang utuh itu, yang sempurna, yang cahaya itu. Dan saya tidak peduli agama apa jenengan, saya tidak bicara agama, saya hanya menjabarkan apa yang saya alami. Kalau misalnya jenengan tidak sependapat juga tidak ada masalah sama sekali. Ketika jenengan melakukan langkah-langkah untuk pencerahan sempurna ya, monggo, saya akan mendampingi, saya akan bantu sebisa saya. Dan proses untuk ketercerahan secara tubuh, kalau jenengan dengar cerita bahwa Nabi Isa, di atas bukit itu kemudian tubuhnya menyala dan disaksikan oleh ribuan orang, disaksikan dengan mata telanjang maksudnya, walaupun juga tidak telanjang ya, ini kan mata ini gitu loh, mata panca indera ini bersinar tubuh beliau. Begitupun Nabi Muhammad, istrinya pun melihat bersinar tubuhnya.
Ya manusia-manusia seperti ini yang nantinya akan mencapai kecerahan sempurna. Sang Buddha pun seperti itu. Dan leluhur kita banyak yang seperti itu ketika proses kemeninggalannya mencapai muksa itu, murco. Atau bahasa kasarnya hilang sarogorogoi. Nggak tahu hilang kemana, digadekno apa-apa, yang penting hilang gitu aja, sempurna ke alam semesta raya ini. Dan kita akan ke sana. Monggo, kalau jenengan memang berjuang ke arah sana, saya akan dengan senang hati untuk merengkuh. Ayo bareng-bareng, saling cerah mencerahkan. Monggo yang lain bisa kasih kesaksian. Ini belum masuk meditasi, belum masuk latihan meditasi yang serius, ini sudah pada jalan semua ini. Yang dari Hong Kong. Tangannya dingin, Mas. Tulang punggung hangat, panas. Tangan dingin, tulang punggung panas. Mungkin sampean habis buka es dan makan sayur asem paling. Jadi panas dingin. Tinggal kita menikmati dan merasakan. Hidup sebagai manusia ini sebuah kesempatan yang luar biasa untuk menuhan ini, untuk gusti, untuk ngahyang, untuk ngalah. Jangan disia-siakan, ayo bareng-bareng. Nanti saya kalau agak ngomongnya agak keras ya, mohon dimaklumi karena rupanya energi malam ini kuat, jadi saya terbawa ini. Monggo yang lain sebelum kita meditasi. Nah, Mas Riki dan yang lainnya, kalau di kepala pakai helm, tentunya helmnya ini SNI ya, Standar Nasional Indonesia, jadi agak tebel kan? Nah, sama teknisnya, cuma sampai nanti arahkan energinya ke cakra mahkota, ke kepala. Jadi nanti semuanya aja kalau mau ini membesarkan cakra mahkota supaya langsung jebol naik ke atas dengan menggunakan huruf hidup lagi, tapi itu I, jadi hi. Dijalankan Mas Riki Yuanda. Hi gitu, tapi yang halus ya, sampai ekor nafas. Rasakan energinya jebol ke atas. Cakra mahkota, helmnya biar hilang. Semuanya saja kalau merasa ada helmnya, ada pakai helm. Biar lubang di cakra mahkota terbuka, bunga di sana akan semakin mekar. Nanti saya kasih 3 aja, hahihu aja malam ini. Sebenarnya ada 5 itu, ada he, ho. Kalau hu, itu energinya arahnya ke dada. Yang sumpek-sumpek, yang sumpek kan biasanya gitu. Nah, itu lakukan dengan teknis yang sama. Gitu. Itu arahnya ke dada. Ini untuk Mas Bonang. Iya Mas Riki. Iya Mas. Di kepala itu di atas kayak ada yang muter-muter. Di kepala atas ada yang muter-muter. Gimana Mas? Gimana? Kayak diputer-puter gini. Oh ya, berarti wes jebol, enggak pakai helm sudah. Udah enteng tapi yang di Ajna ini masih cenut-cenut oh iya, gitu. Ajna biar cenut-cenut.
Yang penting sudah enteng, dilanjutkan. Dilanjutkan. Iya. Makasih Mas Bonang. Makasih. Yang dari Malaysia gimana? Kak saya, dia merasa di belakang dia panas. Oh ya, udah. Ya, makasih. Ayo kita sekarang meditasi. Semuanya saya mute dulu. Di belakang dia panas. Ya, saya merasakan. Oh iya Mbak. Oke, kita meditasi. Siapkan diri senyaman mungkin. Siap raga, siap ruangan. Jangan sampai nanti enak-enak meditasi, anaknya masuk terus minta uang, buyar lagi nanti konsentrasinya. Siapkan diri senyaman mungkin, duduknya pun bisa bersandar, bisa tiduran, merokok, ngopi pun silahkan. Udah siap semua. Jadi yang H tadi lakukan, kemudian ketika telapak tangan ini sudah mulai terasa energinya begitu kuat, tempelkan dua-duanya telapak tangan seperti ini di tengah dada. Jadi telapak tangannya ini pas di tengah dada. Atau nanti jenengan bisa memilih sendiri-sendiri atau saling bergantian, telapak tangan di tengah dada atau di cakra mahkota. Tempelkan seperti ini, dua-duanya. Saya tidak akan kasih musik, karena sebenarnya semua sudah masuk dalam meditatif. Monggo dijalankan sendiri-sendiri, dimulai sendiri-sendiri. Nanti saya akan memberi kode untuk mengakhiri sekitar setengah jam. Dari jam 9:25. Sekarang setengah jam kita meditasi. Nanti di tengah-tengah meditasi saya akan kuatkan dengan mantra Ji. Sebelum meditasi jenengan lakukan mantra Ji masing-masing. Mantra Ji itu mantra yang terdiri dari satu kata tunggal yaitu Gong. Itu adalah keagungan. Kita kagungan Gusti. Kita ini dimiliki Gusti, dimiliki dan dijaga oleh Gusti. Kita pun memiliki dan menjaga Gusti. Dan semua keberadaan dunia ini adalah wujud dan kawujudanipun Gusti Kang Maha Agung. Agungkan semua keberadaan ini. Cinta kasih, kemuliaan, keberkatan kepada semuanya. Maka mantra Ji itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan sendiri. Karena semuanya adalah wujud dan kawujudanipun Gusti Kang Maha Agung. Monggo sebelum meditasi jenengan melantunkan mantra Ji, rasakan getaran energinya menguat. Saya akan bantu dari sini, semuanya saja.